Terkuak, sumber dana KKB OPM, dana pemerintah dipakai beli senjata. Kepala desa tak berdaya, takut ditembak. Sumber dana kelompok kriminal bersenjata KKB yang berafiliasi dengan organisasi Papua Merdeka OPM akhirnya terungkap. Ternyata selama ini mereka menggunakan uang pemerintah. Setiap pencairan dana desa, KKB OPM selalu mendatangi sejumlah kepala desa dan mengintimidasinya. Daripada ditembak, sejumlah kepala desa terpaksa memberikan dana desa yang seharusnya untuk mendanai pembangunan infrastruktur desa itu ke KKB OPM. Dana desa yang mereka rampas tersebut diduga kuat untuk membeli senjata dan amunisi untuk membuat teror. Fakta tersebut terungkap dari hasil penyelidikan polisi. Kapolres Intan Jaya AKBP Iwayan Antara mengatakan ternyata sudah lama KKB OPM menjalankan aksinya. Kalau dana desa itu dari dulu setiap dana desa keluar, dia KKB selalu meminta jatah. Kalau tidak dikasih, mereka tidak aman saat kembali ke kampungnya. Jelas Wayan saat dihubungi Senin 8 Februari 2021. Meski sudah mengetahui informasi tersebut, namun aparat keamanan sendiri sejauh ini masih kesulitan untuk melakukan pengawalan terhadap kepala desa yang telah mencairkan anggaran itu. Pasalnya, medan yang ditempuh untuk melakukan pengawalan tidak mudah. Lokasinya jauh-jauh, semua tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki kecuali yang di sekitar Sugapa saja. Sementara itu Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengaku selama ini ada beberapa kepala desa yang telah melaporkan terkait perampasan dana desa oleh KKB tersebut. Ada beberapa kepala desa mengakui kalau mereka diminta memberikan dana desa dan terpaksa memberikan daripada mereka ditembak. Namun demikian, dirinya belum bisa memastikan dana desa hasil rampasan itu digunakan untuk apa oleh KKB. Hanya saja, dirinya merasa heran soal kepemilikan senjata api KKB. Terlebih lagi, mereka selama ini bergerilya di dalam hutan. Natalis mengatakan mereka memiliki senjata dan mengintimidasi masyarakat. Kepala desa, mereka itu merasa kuat karena memiliki senjata, lalu mereka dapat senjata ini dari mana? Akibat dana desa dirampok, warga Papua semakin menderita. Sebab pemerintahan desa tak bisa lagi membiayai pembangunan infrastruktur. Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni menceritakan kengerian keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayahnya. Adanya KKB berakibat pada ketakutan warga hingga beberapa di antara mereka terpaksa mengungsi. Bahkan, Bupati dan jajarannya mengaku tak berada di kantor pemerintahan di Sugapa dengan alasan keamanan. Natalis mengaku bahwa dirinya juga diancam oleh KKB, termasuk pula jajaran pegawai pemerintahan mendapatkan ancaman dari KKB. Menurutnya, KKB meminta bantuan makanan hingga uang dengan bersenjata lengkap ke rumah-rumah warga. Ancaman eksekusi menurutnya, KKB tak segan-segan melakukan tindakan kekerasan kepada warga yang menolak memberikan bantuan. Kalau tidak dikasih, mereka eksekusi. Buktinya ada 2 warga ditembak karena dianggap dekat dengan aparat. Jadi kalau tidak kasih karena kebetulan tidak ada, lalu dibilang kamu merah putih, jadi kita bisa disiksa. Kekhawatiran Natalis itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Natalis mengatakan jajaran aparat pemerintah Intan Jaya kini tidak berada di ibu kota Sugapa, tetapi pindah ke Nabire. Mereka kini sedang menyiapkan APBD 2021. Menurutnya kondisi Sugapa tidak memiliki jaringan telekomunikasi. Selain itu, kondisi keamanan juga menjadi pertimbangan mereka tak berada di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Bupati juga mengaku dirinya sempat terpapar COVID-19 sehingga tidak dapat banyak beraktivitas. Dia harus menjalani isolasi hingga dinyatakan sembuh. Kapolda Papua, Paulus Waterpau, membenarkan alasan yang disampaikan oleh Natalis. Paulus telah mendapatkan keterangan langsung dari Natalis terkait kekhawatirannya berada di Sugapa. Beliau beberapa waktu lalu saya undang di Jayapura dan menyampaikan memang di Intan Jaya sangat tidak kondusif karena ada banyak hal yang membuat beliau khawatir, ujarnya. Paulus juga menegaskan pihaknya sedang berupaya mengembalikan situasi di Intan Jaya agar kembali kondusif. Yang penting Pak Bupati siapkan fasilitas yang cukup untuk kita perkuat kekuatan karena di situ masih ada kelemahan. Untuk membangun sesuatu itu perlu waktu.
KKB nantang TNI Polri perang terbuka. Ini penjelasan Wakapolda Papua. Seorang warga sipil di Intan Jaya, Papua, tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Mereka juga menantang TNI Polri untuk perang secara terbuka. Kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya kembali melakukan teror kepada warga sipil. Kali ini mereka menembak mati satu warga sipil bernama Boni Bagau pada Sabtu 30 Januari 2021 lalu. Boni ditembak karena dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan TNI Polri di Intan Jaya. Selain menembak warga sipil, kelompok kriminal bersenjata juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada aparat TNI Polri. Mereka menantang TNI Polri untuk perang secara terbuka. Wakapolda Papua, Brigjen Matius Fakhiri mengatakan, ada selebaran yang dikirim KKB. Mereka menantang TNI Polri perang secara terbuka. Ini sebenarnya sudah berulang kali, tidak hanya di Intan Jaya. Di Jayapura juga sering ditemui. Di Puncak Jaya juga ada, mereka sering ngajak perang. Cuman menurut Matius, TNI Polri tidak mau nanti jika terjadi perang ada lagi pihak tertentu yang mempolitisasi. Pihaknya tidak mau ada dampak lain yang akan terjadi apabila mengambil langkah tegas terukur, dipolitisasi atau dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin suasana Papua ini selalu kisruh. Seruan perang terbuka KKB di Papua, TNI anggap buang waktu. Kelompok kriminal bersenjata KKB dikabarkan menyebar selebaran berisi ajakan perang terbuka yang ditujukan kepada aparat Polri dan Tentara Nasional Indonesia TNI di kawasan Intan Jaya, Papua. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 TNI, Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa menyebut pihaknya tidak akan menanggapi seruan perang terbuka KKB ini. Kata dia, hal tersebut hanya buang-buang waktu, padahal banyak hal yang mesti dilakukan TNI untuk mengamankan wilayah Papua dan Papua Barat. Lagi pula, kata Suryastawa, KKB ini hanya oknum masyarakat yang berkumpul dalam kelompok kecil. Selain tidak memiliki kemampuan perang yang pasti, mereka juga tidak pernah jelas dengan keinginan sendiri. Kata Suryastawa, sepanjang kehadirannya, para KKB ini hanya membuat kegaduhan di Papua. Padahal saat ini semua pihak mestinya bekerja sama menciptakan keamanan dan kenyamanan di Papua. Namun yang dilakukan kelompok ini justru hanya mengancam dan melakukan perusakan berbagai fasilitas yang telah dibuat untuk masyarakat di Papua.